Shalom, perkenalkan nama saya Marta Dian Sahara, Prodi Pendidikan Agama Kristen, semester 6. Di sini saya akan membuat materi video pembelajaran untuk memenuhi tugas perkuliahan praktek perencanaan pembelajaran PAK. Nah, sebelum kita jauh memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan yang boleh memberkati sehingga kami boleh paham apapun yang akan diajarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang hidup bersama dengan orang yang berbeda iman, yang terambil dari Mazmur 133. Nah, siapa di sini yang punya sahabat dan teman yang berbeda iman? Pasti semuanya punya kan? Pasti semuanya punya teman, punya sahabat yang berbeda iman dengan kita. Contohnya saya beragama Kristen, saya punya sahabat, saya punya teman yang beragama Islam. Pasti itu semua kita punya. Nah, kita menyadari bahwa untuk membangun hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan itu memang tidak mudah, begitu sulit. Sebab setiap agama pasti cenderung mengajarkan ya agama itu yang terbaik dan paling benar. Sementara semua agama ini itu salah begitu. Hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agama saya yang paling benar begitu. Dan agama lain itu ya salah begitu. Nah, dalam agama Kristen sendiri tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dalam Kisah Para Rasul juga yang terdapat dalam pasal yang ke-4 ayat yang ke-12, Petrus menyatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nah, hal-hal inilah yang menganggap agama dia sendiri yang paling benar, ini akan menimbulkan berbagai konflik atau ketidakharmonisan kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita atau terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga kehidupan kita dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita tidak akan harmonis karena kita cenderung egois, hanya mementingkan agama kita sendiri. Nah, klaim-klaim kebenaran yang mutlak ini membuat orang itu sulit menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, menjalin hubungan yang akrab yang berbeda dengan kita atau yang berbeda dengan keyakinan. Nah, contohnya seperti ini. Dua orang sahabat yang berbeda keyakinan, katakanlah yang satu itu beragama Islam dan yang satu beragama Kristen. Dia teman yang baik, akrab, harmonislah hubungan persahabatan mereka atau pertemanan mereka. Namun jikalau kita menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, maka yang muncul adalah saling menganggap diri itu yang paling hebat, paling benar. Lalu dengan adanya hal itu, maka nanti hubungan persahabatan mereka akan menjadi rusak atau akan menjadi renggang gitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai bagaimana kita dapat hidup bersama dengan orang yang berbeda iman atau keyakinan begitu. Nah, dengan demikian, apa sih sebenarnya penyebab terjadinya konflik antar umat beragama itu sendiri? Oke, apa itu ya? Jika kita berbicara apa penyebab konflik itu sendiri, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab konflik antar umat beragama yaitu adalah rendahnya sikap toleransi,
Dengan demikian, sikap toleransi itu penting dalam kehidupan umat antar agama, supaya kita terhindar dari sikap-sikap yang tidak diinginkan, terhindar dari konflik antar agama, supaya terciptanya sikap toleransi, solidaritas, dan kita juga bisa menghargai agama lain. Dengan demikian, dengan adanya semua sikap itu akan terciptanya kehidupan yang rukun antar umat beragama di negara. Nah, pada saat ini kita akan berdiskusi kelompok. Teman-teman akan melakukan diskusi kelompok mengenai contoh-contoh sikap fanatik dalam kehidupan beragama, baik dalam agama orang lain, bahkan dalam agama Kristen itu sendiri. Nah, di antara sikap itu, manakah sikap yang masih kita miliki atau kita lakukan di dalam kehidupan antar umat beragama? Lalu, bagaimana sikap gereja di tempat masing-masing terhadap orang yang beragama lain? Nah, untuk pertanyaan ini, teman-teman bisa bertanya pada pendeta, anggota majelis, serta pembimbing remaja di gereja masing-masing. Nah, untuk menutup pembelajaran materi kita pada saat ini, teman-teman diberi tugas untuk mempelajari kasus pencabutan izin membangun gereja HKBP di Cinere. Untuk memahami bagaimana seharusnya warga gereja ataupun gereja sebagai lembaga yang mempunyai hak hidup di negara Pancasila, di mana hak hidup semua agama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan demikian, untuk menutup pembelajaran kita pada saat ini, kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan warna kulit dan rambut yang berbeda-beda. Engkau membentuk kami dalam budaya kami yang berbeda-beda, dan kami menjawab karya-Mu dalam kasih-Mu dengan cara yang berbeda-beda pula. Tolonglah kami semua untuk mengenali pekerjaan-Mu di dalam diri sesama kami, juga sesama kami yang beriman dan berkeyakinan yang berbeda dengan iman dan keyakinan kami. Tolonglah kami untuk mengasihi sesama kami, menerima perbedaan-perbedaan di antara kami, bukannya saling bermusuhan. Tolonglah kami untuk hidup dalam kasih yang murni, sehingga dengan demikian kami boleh memberikan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Demikian untuk menutup pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan warna kulit dan rambut yang berbeda-beda. Engkau membentuk kami dalam budaya kami yang berbeda-beda, dan kami menjawab karya-Mu dalam kasih-Mu dengan cara yang berbeda-beda pula. Tolonglah kami semua untuk mengenali pekerjaan-Mu di dalam diri sesama kami, juga sesama kami yang beriman dan berkeyakinan yang berbeda dengan iman dan keyakinan kami. Tolonglah kami untuk mengasihi sesama kami, menerima perbedaan-perbedaan di antara kami, bukannya saling bermusuhan. Tolonglah kami untuk hidup dalam kasih yang murni, sehingga dengan demikian kami boleh memberikan kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.